Ya, di video sebelumnya kita sudah mempelajari tentang sejarah Pancasila. Nah, di video kali ini teman-teman kita akan melanjutkan pembahasan tentang Pancasila, yaitu tentang kedudukan dari Pancasila. Ada banyak teman-teman kedudukan dari Pancasila, ada apa aja sih? Yuk kita lihat. Video kali ini kita akan bahas tentang kedudukan Pancasila. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe sekarang juga dan jangan lupa untuk nyalain tombol loncengnya. Oke ya, ini adalah beberapa kedudukan dari Pancasila, teman-teman. Nah, materinya mirip dengan CPNS ya. Jadi, ibarat peribahasa sekali mendayung 230 terlampaui ya. Nggak ada salahnya teman-teman mempelajari materi ini untuk BUMN sekaligus nih, mana tahu sebagian dari teman-teman ya dapat rezekinya di CPNS ya. Jadinya tetap teman-teman kita pelajari saja. Oke, pada video ini teman-teman terdapat beberapa kedudukan dari Pancasila ya. Pancasila sebagai dasar negara, sebagai pandangan hidup, sebagai jiwa bangsa, kepribadian bangsa, ideologi bangsa, sumber dari segala sumber hukum, cita-cita dan tujuan bangsa, perjanjian luhur, falsafah hidup, dan juga paradigma dalam pembangunan. Sebenarnya masih banyak lagi ya teman-teman ya fungsi ataupun kedudukan Pancasila ya, tetapi ini adalah materi yang sering keluar. Oke, kita akan bahas satu per satu ya. Ya, di sini Pancasila sebagai dasar negara. Artinya apa ya? Pancasila sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara serta seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara. Kata kuncinya yang aku hitamkan teman-teman ya, yang aku bold ya. Mengatur penyelenggaraan negara. Cakupannya dia lebih luas yaitu negara. Ya. Kemudian Pancasila sebagai pandangan hidup. Pandangan. Oke. Artinya semua aktivitas kehidupan bangsa Indonesia sehari-hari ya harus sesuai dengan sila-sila dari Pancasila. Kalau dasar negara itu kehidupan bernegara, ya penyelenggaraan negara. Kalau pandangan hidup ya itu lebih kepada praktik kehidupan sehari-hari, teman-teman. Oke. Kemudian Pancasila sebagai jiwa bangsa. Ya. Sebenarnya ya, nilai dari Pancasila ini sudah ada sejak zaman dulu. Ya, zaman Sriwijaya dan juga Majapahit. Ya, di mana agama Hindu dan juga agama Buddha bisa hidup berdampingan, ya, dan masih ada lagi beberapa ciri-ciri bahwa sebenarnya Pancasila itu sudah ada sejak zaman dahulu loh ya. Lihat di video sebelumnya tentang sejarah Pancasila teman-teman. Oke. Nah, tanggal 1 Juni 1945 adalah istilah untuk hari lahir Pancasila. Sementara Pancasila itu sendiri telah ada dan menjadi jiwa sejak adanya bangsa Indonesia. Ya, jadi sudah ada sebenarnya sejak zaman dahulu, tapi tidak disebut sebagai Pancasila. Ya, istilah Pancasila ini lahir ya, itu pada tanggal 1 Juni 1945. Oke. Kemudian, sebagai kepribadian bangsa. Kita tahu teman-teman bahwa bangsa kita ini adalah bangsa yang multikultural. Ya, namanya juga kepribadian bangsa. Artinya ini menjadi ciri khas ya, yang membedakan dengan bangsa yang lain teman-teman ya. Kemudian sebagai ideologi bangsa Indonesia. Nah, Pancasila sebagai ideologi bangsa adalah visi atau arah kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia ya. Visi atau arah kehidupan itu adalah ideologi ya. Kemudian Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Maksudnya apa ya? Teman-teman tahu bahwa kita memiliki tata urutan peraturan perundang-undangan ya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Nah, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia ini harus bersumber dari Pancasila dan tidak boleh bertentangan dengan
Pancasila. Ya. Jadi baik itu undang-undang dasar ataupun peraturan pemerintah ya, undang-undang itu tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Kemudian sebagai perjanjian luhur, ya namanya perjanjian berarti ada sebuah kesepakatan. Kapan ya? Nah, ini berkaitan dengan sidang PPKI, teman-teman. Yang pertama ya, tanggal 18 Agustus 1945. Di mana PPKI memantapkan dasar negara Pancasila secara konstitusional dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, kedudukan Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa. Nah, cita-cita dan tujuan yang hendak dicapai oleh bangsa Indonesia. Nah, sebagaimana tercantum dalam alinea kedua ya untuk cita-cita, kemudian alinea keempat untuk tujuan dari negara kita. Ya, cita-cita negara kita tuh apa aja teman-teman? Ya, ini ada di alinea kedua ya, adil, ya, merdeka ya, bersatu, berdaulat, adil dan makmur ya. Bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Oke. Kemudian dari tujuan negara kita itu ada 4 ya. Melindungi segenap bangsa ya. Kemudian yang kedua apa? Ya, mencerdaskan kehidupan bangsa. Memajukan kesejahteraan umum. Ya, ini kebalik ya teman-teman, yang kedua sama ketiga kebalik, tapi sama aja lah ya. Kemudian yang keempat, ikut serta dalam perdamaian dunia. Nah, ketika nanti di soal ya, berupa soal penalaran ataupun soal cerita, dan di situ tentang membahas tentang salah satu dari tujuan negara, maka jawabannya tentu ya sebagai cita-cita dan tujuan bangsa. Nah, berkaitan dengan BUMN, yang paling berkaitan langsung yaitu adalah memajukan kesejahteraan umum ya, sebagaimana bahwa BUMN itu memang bertujuan untuk membantu pemerintah ya dalam mengelola program pemerintah yang penting ya. Oke, kemudian sebagai falsafah hidup, Pancasila mengandung nilai-nilai dan norma-norma yang oleh bangsa Indonesia diyakini paling benar, bijaksana, adil, dan tepat bagi bangsa Indonesia guna mempersatukan rakyat Indonesia. Dan yang terakhir sebagai paradigma dalam pembangunan. Nah, artinya apa? Bahwa segala pembangunan nasional yang ada di Indonesia ini wajib berlandaskan pada hakikat dari nilai-nilai sila yang ada pada Pancasila, teman-teman. Oke, ada beberapa syarat ya pembangunan nasional dengan berlandaskan pengamalan Pancasila ya. Yang pertama, diprioritaskan pada taraf minimum keadilan sosial. Oke, jadi harus memperhatikan yang namanya keadilan sosial ya. Kemudian yang kedua, tidak boleh bersifat ideologis. Ya, ini nggak boleh. Kemudian yang ketiga, harus bersifat pragmatis. Ya, teman-teman. Yang keempat, harus dilaksanakan secara demokratis. Dan yang terakhir, harus memperhatikan hak asasi manusia. Ya, ini adalah syarat-syarat pembangunan nasional di Indonesia. Oke, ini adalah kesimpulan teman-teman dari kedudukan dari Pancasila. Ya, dasar negara mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara. Ya, di sini lingkupnya ini adalah negara. Kalau sebagai pandangan hidup, nah ini dalam kehidupan sehari-hari. Cakupannya lebih sempit ya, bisa dimulai dari lingkungan keluarga. Ya, kalau dasar negara ini lingkupnya negara, kalau pandangan hidup yaitu dimulai dari lingkungan keluarga, kemudian masyarakat. Ya, ini kehidupan sehari-hari, teman-teman ya. Kemudian sebagai jiwa bangsa, bahwa ya Pancasila itu sudah ada sejak Kerajaan Sriwijaya dan juga Majapahit. Sebagai kepribadian bangsa,
yang menjadikan ya ciri khas, namanya juga kepribadian ya, ciri khas yang membedakan dengan bangsa lain. Selanjutnya, ideologi bangsa ya sebagai visi untuk mencapai cita-cita bangsa Indonesia. Praktik berbangsa dan bernegara secara luas. Oke ya. Kalau tadi teman-teman, dasar negara itu untuk mengatur penyelenggaraan ya. Jadi kalau ada kata-kata mengatur penyelenggaraan bernegara, jawabannya itu adalah dasar negara. Oke, kemudian kalau dijadikan sebagai petunjuk hidup sehari-hari ya, berarti dia sebagai pandangan hidup. Nah, kalau sebagai ideologi bangsa ya, ini adalah praktik berbangsa dan bernegara secara luas. Gimana sih caranya untuk bisa mencapai cita-cita dari bangsa Indonesia ya sebagai visi. Berarti kan cara untuk mencapai cita-cita bangsa Indonesia itu adalah ideologi bangsa ya. Kemudian sebagai sumber dari segala sumber hukum ya, bahwa segala peraturan tertulis maupun tidak tertulis tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Nah, sebagai cita-cita dan tujuan nasional ya, ini untuk mengarahkan cita-cita dan tujuan bangsa sebagaimana tadi sudah kita bahas terkandung dalam alinea kedua dan juga alinea keempat. Ya, nanti kalau misalkan dibahas tentang mungkin program untuk keadilan sosial ya, ataupun mungkin untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa ya. Nah, hal itu tentu Pancasila sebagai cita-cita dan juga tujuan nasional ya. Pancasila sebagai perjanjian luhur, adanya kesepakatan bersama. Ya, ini adalah PPKI teman-temannya sidang pertamanya. Sebagai falsafah hidup ya, nilai dan norma yang diyakini paling benar dalam mewujudkan persatuan. Dan yang terakhir, paradigma pembangunan nasional. Nilai luhur yang dijadikan tolok ukur dalam melaksanakan pembangunan nasional. Ingat, segala pembangunan nasional Indonesia harus berlandaskan pada Pancasila ya. Oke, kita sekarang coba masuk ke soal yang pertama ya, biar lebih paham. BUMN merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi. Badan usaha milik negara mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sesuai dengan kedudukan Pancasila sebagai... Oke, kira-kira yang mana teman-teman? Nah, di sini sebenarnya sudah ada kata kunci ya, mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Nah, ini bisa kita maksudkan ya ke dalam tujuan negara kita. Yang mana? Ya, memajukan kesejahteraan umum. Ya, ingat teman-teman bahwa terbentuknya BUMN ini tidak lepas ya daripada perwujudan dari tujuan negara kita, yaitu memajukan kesejahteraan umum. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E ya, cita-cita dan tujuan negara. Ya, ini adalah soal yang kedua. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Konsep tentang Pancasila sesungguhnya sudah ada sejak zaman Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Terdapat unsur kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial yang masuk dalam tata kehidupan pemerintahan dan masyarakat. Selain itu, dalam buku Sutasoma karangan Putan Tular tertulis juga adanya toleransi kehidupan beragama, khususnya agama Buddha dan Hindu di zaman tersebut. Hal ini menunjukkan kedudukan Pancasila sebagai bahwa Pancasila sudah ada sejak zaman Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Maka kedudukan Pancasila adalah sebagai jiwa bangsa. Ya, jadi memang Pancasila itu bukan serta-merta muncul ketika tanggal 1 Juni 1945. Enggak, teman-teman ya. Sebenarnya itu sudah menjiwai bangsa Indonesia itu sendiri. Oke? Ya, kita masuk ke soal yang ketiga. Gimana? 2 soal yang pertama aman? Oke, aku harap aman teman-teman ya. Soal yang ketiga, dalam melakukan pembangunan nasional, pemerintah hendaknya berlandaskan pada Pancasila,
Karena dalam segala aspek pembangunan nasional wajib berlandaskan pada hakikat nilai dari sila-sila yang ada pada Pancasila. Dalam hal ini, kedudukan Pancasila dalam rangkaian pembangunan nasional adalah apakah sebagai inspirasi teman-teman atau paradigma atau pendorong terbentuknya infrastruktur negara atau pandangan dalam pembangunan nasional? Ya, kalau tadi teman-teman dengarkan dengan baik, maka jawabannya adalah yang C ya. Di sini ada kata-kata tentang pembangunan nasional. Berarti Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional ya. Seperti tadi sudah kita bahas di materi ya. Kemudian ini adalah soal yang keempat. Di sini ada 5 pengertian ya. Pengertian dari kedudukan Pancasila. Nah, kira-kira teman-teman, manakah yang merupakan arti penting Pancasila sebagai dasar negara? Kira-kira yang mana jawabannya? Oke, ada yang jawabannya yang nomor 4 atau mungkin yang nomor 2 gitu? Iya, ternyata jawabannya adalah nomor 1 Kak ya. Pancasila sebagai dasar negara. Maksudnya apa ya? Bahwa Pancasila sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara serta seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara. Kalau yang nomor 2 kira-kira ini apa Kak? Ya, ini sebagai paradigma pembangunan nasional ya teman-teman. Oke. Ya, nasional. Yang ketiga, Pancasila sebagai dasar kepribadian bangsa Indonesia. Ini sebenarnya tidak masuk dalam kedudukan ya teman-teman, kedudukan Pancasila. Ya sebagai dasar, sebagai kepribadian ya kepribadian. Ya, dua hal yang berbeda. Kemudian yang keempat, segala peraturan tertulis tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Nah, berarti ini Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum ya, sumber dari segala sumber hukum. Oke, kita lanjut ya. Pancasila sebagai jiwa bangsa berfungsi agar Indonesia tetap hidup dalam jiwa bangsa. Berarti di sini Pancasila sebagai jiwa bangsa ya. Nanti bisa teman-teman lihat lagi pengertian dari masing-masing kedudukan Pancasila. Oke, soal yang kelima. Indonesia adalah negeri yang kaya, banyaknya pulau-pulau yang membentang di tanah air kita menyediakan berbagai macam sumber daya alam baik dari darat maupun lautnya. Tak hanya itu, keberagaman Indonesia juga terasa dalam kehidupan masyarakatnya. Sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia menyimpan keanekaragaman suku dan budaya. Hal inilah yang menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang kaya akan budaya dan membedakannya dengan bangsa lain. Pernyataan di atas merupakan penjelasan kedudukan Pancasila sebagai sebagai apa teman-teman? Membedakan dengan bangsa lain, berarti ciri khas ya, yaitu yang D. Pancasila adalah kepribadian bangsa. Oke, sampai di sini paham ya? Ya teman-teman, kita sudah membahas pengertian dari setiap kedudukan Pancasila. Silakan teman-teman perkaya lagi latihan soalnya. Dan juga jangan lupa lihat kata kunci ataupun keyword yang sudah aku bold teman-teman ya dari setiap arti kedudukan Pancasila. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Semoga bisa lolos BUMN 2024. Salam sukses.